Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana bikamalin ni'mah wa khalaqahu fid dunya bi anwa'it taklifi li ijadil maslahah la marja'a wa la manja illa iyyah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihi allati anzalaha ala sa'ilil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kataba liman yuti'u lahu bil jannah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdala man rafa'al fardha wa sunnah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi at-taharah wa ashabihi al-bararah. Amma ba'du. Janabal kurama al-a'izza, yang kami muliakan, yang kami hormati dan kami taati segenap para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh yang bisa hadir dalam majelis kita di hari ini. Wabil khusus Rais Suryah MWC NU Kecamatan Tenggarong Seberang serta jajaran pengurus MWC NU, jajaran pengurus ranting, wabil khusus pengurus ranting Bukit Raya, wabil khusus juga pengasuh pondok pesantren Al-Masyhuriyah, panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Sabarun, para pejabat, para pimpinan yang bisa hadir pada pagi hari ini, dan alhamdulillah acara kita pada pagi hari ini didatangi langsung oleh panjenenganipun Bapak Bupati Kabupaten Kutai Kertanegara, Bapak Edi Sugeng Rawuh, alhamdulillah, serta jajaran para pejabat yang bisa hadir pada pagi hari ini, Ketua DPR, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, semua jajaran yang bisa hadir, alhamdulillah, Kepala Desa, Bapak Camat dan semuanya, para pimpinan Banom NU, Fatayat, Muslimat, Ansor, Banser, semuanya yang bisa hadir pada pagi hari ini, serta para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini masih diberikan semua kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang penuh barokah ini, majelis istighatsah, dan juga berbarengan dengan bersih desa. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah ma'unah, agar kita tetap diberikan oleh Allah jalan keimanan, jalan keislaman,
Muga-muga sing rawuh sedaya niki dipun paringi slamet dunyane akhirate, amin. Shalawat ugi salam ugi katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan kepada kita hidayah dan syafaatnya sehingga kita sampai hari ini tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Muga-muga sing rawuh niki tetap istiqomah ahli sunnah wal jamaah, amin ya robbal, amin ya robbal. Puji syukur ini penting. Bersyukur kenapa? Karena kita ini alhamdulillah masih diberikan nikmat yang berupa Islam dan iman. Alhamdulillah, muga-muga sing rawuh niki tetap imani husnul khotimah. Kenapa? Kalau kita dulu seandainya tidak dapat hidayah yang berupa iman dan Islam, mungkin kita sampai hari ini belum bisa mengerti tentang apa itu Islam, apa itu syariat. Tapi karena Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita di hari ini alhamdulillah sing rawuh sedaya niki alhamdulillah diparingi iman, diparingi Islam. Podo jilbaban kabeh, podo kopian kabeh, dengan menghadap satu tujuan, agar kita tetap diberikan lindungan oleh Allah dalam kondisi untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Para hadirin rahimakumullah, kula jenengan sedaya niki harus bersyukur. Kenapa? Sebab kula jenengan sedaya ditakdir dadi wong Islam ahli sunnah wal jamaah. Sebab nikmati wong dadi Islam yang ahli sunnah wal jamaah ini para hadirin niki sebab kudu disyukuri krono Islam itu banyak alirannya, Islam itu banyak sektenya. Tapi sing paling penak di dunia niki, yang paling nikmat, paling indah, paling mendamaikan dan paling menyenangkan, itu hanya Islam ahlus sunnah wal jamaah. Lebih-lebih kalau di Indonesia niki ala jam'iyah nahdlatul. Kenapa kita harus menyebut begitu? Sebab pancen Islam niku kathah model. La Islam ala ahlus sunnah wal jamaah, ala jam'iyah nahdlatul ulama niki para hadirin. Ini Islam aliran yang betul-betul siji, gampang, loro mendamaikan, dan yang ketiga itu menyenangkan. Lah kok ngoten nggih? Sebab kita harus mengerti Islam iku akeh para hadirin. Tapi sing penak, sing gampang niku mek Islam ala ahli sunnah wal. Wonten model Islam itu yang kemudian wangil. Nek ora jenggotan dawa ora Islam. Nek bathuke ora direngno ora sah dadi wong Islam. Angel napa boten? Angel. Susah itu. Sebab sampai sekarang saya pun belum tahu carane apa wong melok-melok aliran sing model ngoten 3 tahun niku bathuke langsung ireng. Padahal setahu saya nggih, kula niki mulai biyen ibadah, yai-yai saya nggih, romo yai sampai kemudian romo yai saya itu semuanya ahli sholat, ahli tahajud. Puluhan tahun mereka beliau ini sholat tahajud, tapi kok yora ireng bathuke. Tapi melok aliran model koyo ngoten niku baru 3 tahun langsung ireng. Sampai sekarang saya belum tahu caranya menghitamkan itu. Angel napa boten? Angel. Makanya wis melok ahli sunnah wal jamaah la jam'iyah nahdlatul ulama sing paling gampang.
gak ngoten kudu ngono. Jenggot nek gak dawa rasah jadi wong Islam. Padahal nyun sewu, orang Tenggarong ini apakah kemudian punya genetika itu jenggotnya bisa panjang? Belum tentu. Kulon iki tau ndawakno. Saya berusaha untuk ndawakno jarine alasane sunnah Kanjeng Nabi. Begitu saya panjangkan tiba-tiba mek pucuke tok sih. Cukup. Bareng ngoten tak jarno wae. Suwe-suwe bojo kula niku sing ora betah. Jenengan kok morong didawakno ngoten. Jarine sunah Kanjeng Nabi. Ora melok sunah Nabi lek ngoten niku, sunah wedhus jadi. Tak pikir-pikir ya bener, Masya Allah. Pancen kula niki nek didawakno niku ora iso dawa temenan. Mek paling pucuk tok ngeten nyun sewu. Makanya Masya Allah kula akhirnya mengajak kepada yai-yai saya, guru-guru saya, sampai Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, sampai Mbah Bisri Samsuri, semuanya kenapa kok gak ngingu jenggot? Oh ternyata definisi sunnah ala Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini berbeda dengan definisi yang dibuat oleh mereka-mereka wong-wong Islam sing angel-angel kados ngoten iki. Ini contoh gampang malih di ibu-ibu nyun sewu. Ibu-ibu ini alhamdulillah dulu seandainya panjenengan sedoyo tidak dapat hidayah Islam, tidak dapat hidayah iman, paling ora ono sing model ayu-ayu koyo ngeten nggih. Jilbaban. Gaya model pakaiannya alhamdulillah sesuai dengan tradisi dan adat budaya Nusantara. Alhamdulillah, ketok wayu-wayu ngeten iki nyun sewu. Ini karena kita mendapatkan hidayah namanya syariat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kok kemudian Jam'iyah Nahdlatul Ulama muru iku lenjengan sedaya cara berpakaiannya begini? Karena wonten di dalam masalah sebelah niku aliran-aliran sebelah niku ono sing mereka itu membuat satu manhaj nek ora berukut kabeh, nek ora ditutupi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, nek ibu-ibu niku sampai irung pesek yo ditutupi niku jarine ora sah dianggap ahli sunnah wal jamaah. Angel nang mboten? Soro nang mboten? Soro. Wong ngeten mawon jilbaban wis ora betah pengin ndang mulih. Pengin ndang tutuk omah ganti daster kok. Nggih napa nggih? Apa asale ongkep panas ben sumuk. Nggih napa nggih? Lho makanya kita alhamdulillah ditakdir dadi wong Ahlussunnah wal Jamaah niki. Kenapa? Karena kita diberikan cara oleh para ulama kita. Islam ala Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Islam yang cocok bagi masyarakat di Indonesia. Yo koyo ngeten iki, Islam sing penak, sing gampang. Apalagi kalau kita itu menelisik malih nopono bahwa kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan hanya sekedar diwurui dadi wong-wong sing penak, golek dadi wong Islam niku sing gampang, tapi juga yang paling utama mendamaikan. Sebab Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini yang ditekankan adalah akhlak Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Islam aswaja, Islam Ahlussunnah wal Jamaah mungkin para hadirin bukan Islam politik, bukan Islam sing ngajak pertentangan, bukan Islam yang mengajak kita itu untuk melakukan pemberontakan dan lain sebagainya. Tapi Islam Ahlussunnah wal Jamaah ala Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita di Indonesia, oleh para tuan guru kita, oleh ajengan-ajengan, ini adalah Islam yang mengutamakan akhlak baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sebab Islam ini ono sing model orang mendamaikan wonten Quran. Islam yang mereka sebut dengan Islam yang disebut Islam politik. Modelnya macam-macam. Jadi mangkani saben wayah saben waktu yang dipropagandakan, yang didakwahkan adalah dakwah politik. Mereka menganggap Islam tidak akan ya'lu wa la yu'la alaih, tidak akan bisa menjadi besar, tidak akan menjadi agung sebelum menjadi penguasa. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah mboten diajarkan seperti itu. Islam ahli sunnah niki Islam yang mendamaikan. Kenapa? Karena yang diterapkan adalah akhlak Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, makanya kula niki ngapunten, sering kalau kemudian saya itu akhir-akhir ini karena bertugas sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama, niku saya terakhir itu berkunjung di luar negeri niku. Ada satu pertanyaan ketika saya di Azerbaijan itu, mereka itu bertanya orang luar negeri, kenapa Indonesia ini kok bisa damai? Kenapa Indonesia kenapa kok bisa ayem tentrem? Padahal Indonesia itu sepengetahuan mereka adalah negara yang majemuk, negara yang heterogen, negara yang plural, ataupun negara yang penuh dengan keragaman budaya, tradisi. Padahal kita tahu negara-negara nyon sewu koyok di Timur Tengah niku sakjane adalah negara yang mayoritas Islam. Tapi kenapa mereka tidak bisa damai? Sampai sekarang itu peperangan. Syria perang, Irak bom-boman, Mesir sampai sekarang belum damai, apalagi Afghanistan, termasuk negara yang biasa kita sebut pundi, Yaman. Yaman itu sampai sekarang masih bergejolak dan masih banyak peperangan. Bahasane wong Tenggarong temrikon niku para hadirin di Yaman itu masih bendino si usum merconan. Usum napa? Merconan. Dan merconan tidak seperti di Tenggarong ini, tidak seperti di Bukit Raya ini. Nek di Bukit Raya niku nek usum mercon, paling Pak Kapolsek ataupun semua aparat itu paling selalu mewanti-wanti, jangan pakai merconan, pol-polan. Makanya akhir merconi mau cilik-cilik, bareng disumet sos tar. Tapi kalau kita lihat di negara Timur Tengah terutama Yaman, Masya Allah, merconi gede-gede. Jadi nek disumet mercon gede begitu. Iki merconi wong Yaman iki. Nggih. Duduk merconi wong Bukit Raya. Kaget nemboten. Lah napa maneh wong Yaman kono, mangkane banyak penduduk Yaman yang akhirnya pindah di Indonesia. Makanya kata habaib itu yang datang ke Indonesia, opo di kono perang bareng ngono di Indonesia, Masya Allah ayem tentrem, nang di diundangi, diambungi tangan, akhirnya yo ono salam template. Alhamdulillah, muji syukur. Makanya para hadirin kita itu hidup di Indonesia. Kenapa? Karena Islam yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita, yang diajarkan oleh para tuan guru kita, yang diajarkan oleh para ulama-ulama di Indonesia niki bukan hanya gampang, bukan hanya mudah, tapi juga mendamaikan. Salah satu yang diajarkan adalah apa? Adalah bagaimana kita itu menjadi umat yang sam'an wa ta'atan, bukan hanya kepada para ulamanya, tapi juga taat kepada para umaranya. Sebab pancen Kanjeng Nabi yang ngajari kados ngoten niku. Al-Qur'anul Karim
ketika kemudian Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu betul-betul mempelajari betul apa makna wa ulil amri minkum itu. Ternyata ulil amri itu secara moral akhlak bukan hanya mereka-mereka yang pegang urusan kita dalam urusan akhirat, yakni para ulama, tapi juga mengajarkan agar kita itu betul-betul taat kepada para pimpinan-pimpinan dalam urusan dunia. Makanya Indonesia ini alhamdulillah, Afghanistan itu agama nih cuma 3, suku yang berkembang cuma 7. Ngoten niku sampai saat ini gak ayem, gak tentrem, perang tok mawon. Yaman juga demikian. Lah Indonesia ini ada 7 agama, 700 suku bangsa, 1.700 bahasa, 17.000 pulau, tapi uripe ayem tentrem. Kenapa? Karena yang diajarkan para ulamanya adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersinergi antara ulama dan umarok, akhirnya acara istighosah yang diadakan oleh MWC Tenggarong seberang ini bisa berjalan lancar. Kenapa? Karena ulama dan umarok bekerja sama. Bersih desa diadakan, hinyen sewu tumpengi koyok ngeten kathai. Seneng napa mboten? Nyeneng napa ngeten iki. Makanya Islam Ahlus Sunnah itu bukan sekedar mendamaikan, tapi juga menyenangkan. Makanya Masya Allah sing dik ngarep-ngarep ngeten Gus, betul-betul di dalam hati. Oh, cuma sekedar menyenangkan. Yang paling penting mari buyar langsung harus mengenyangkan. Nggih napa nggih? Karena bersih desa niki tradisine para ulama. Makanya akhir alhamdulillah Pak Bupati niki lek umpama mboten rawuh mriki rugi pol. Napa asale? Soalnya karena beliau itu umarok yang dipimpin ini masyarakat banyak. Dan kalau yakin di Tenggarong ini masyarakatnya mayoritas adalah orang NU, ini namanya. Makanya Pak Bupati wajib hadir. Rugi mana kalau Pak Bupati gak oleh bagian tumangi pisang. Ini namanya. Ya alhamdulillah. Kenapa? Karena ini sinergi para hadirin. Kita diajarkan bukan hanya taat kepada para ulama kita, tapi juga diajarkan untuk taat kepada para pemimpin-pemimpin kita. Makanya kalau beliau itu ngurusi jamaah yang ada di Tenggarong ini, Kutai Kertanegara ini, insya Allah barokahnya, insya Allah. Dan ini apa artinya? Artinya bahwa ini negara iso ayem tentrem ini karena mayoritas adalah orang NU. Sebab NU ini diajari oleh para kiainya untuk betul-betul menjaga akhlaknya. Yang diutamakan adalah akhlak Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan angka-angka seperti ini, kulo yakin sebetulnya meskipun di Kutai Kertanegara ini juga mayoritas adalah orang NU. Makanya Pak Bupati mau kok angger ono acara NU tekan ono, insya Allah tadi. Amin. Insya Allah tadi. Lek pancen ngurmati wong NU tenang. Kenapa? Karena kita mengerti ini angka-angka yang tidak bisa kemudian dianggap sepele. Dan ini para hadirin rahimakumullah mengajarkan kepada kita bahwa kita ini akan menjadi damai selama Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini terus ada dan terus menjadi mayoritas. Manikula suwun dumateng sedaya Banom, Fatayat, Muslimat, Ansor, Banser, monggo digalakkan pengkaderannya, monggo digalakkan untuk mencari kader-kader baru. Kenapa? Karena kedamaian
perdamaian Indonesia itu kalau kita masih bisa menjaga mayoritas rakyat Indonesia adalah Jamiah Nahdlatul. Soalnya lek umpama derek nyun sewu melok aliran-aliran sebelah kaya ngoten niku nyun sewu. Liyane ngajak pertentangan. Liyane ngalor ngidul takbir tok ae. Nggih, bareng wong NU Masya Allah ayem ngajaki tahlil, orang ngajaki takbir. Nggih napa nggih? Orang ngajaki perang, orang ngajaki nopo? Ngajaki nopo? Ngajaki selamatan para hadirin. Nggih napa nggih? Ini yang kemudian kita harus jaga. Kenapa? Karena fungsi didirikannya NU niki sebetulnya adalah untuk menjaga fungsi riayah, pengayoman yang dilakukan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebarkan sejak zaman Wali Songo riyen. Mulai zaman Wali Songo biyen itu tugasnya tetap sampai sekarang, yang diemban para ulamanya tetap sampai sekarang. Untuk apa? Ngayomi umat agar mereka tetap terjaga akidahnya, fikihnya, sehingga akhirnya fungsi riayah niki lho barokahnya akhirnya ketika Nahdlatul Ulama didirikan maka fungsinya tetap. Maka hakikatnya kemudian para hadirin, hakikatnya nopo NU didirikan itu adalah untuk menjaga fungsi riayah dari para ulama ini. Dados sakjane nek kula jenengan sedaya ngerti ulama-ulama dulu kenapa membuat pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren itu pimpinan tertinggi jenenge kiai. Nggih napa nggih? Lah kiai ini ora iso kerja dhewe ngurusi santri sak monten kathah mboten mungkin, mangkane akhire ngangkat jenenge lurah pondok. Nggih napa nggih? Makanya NU itu kenapa kok kemudian secara struktur itu memiliki seperti halnya struktur di dalam pondok pesantren, karena memang NU niki hakikatnya adalah pesantren besar dan pesantren itu merupakan NU kecil. Sehingga NU niku pimpinan tertinggi ini sapa? Adalah Rois Surya. Niki ibaratnya koyok pengasuh. Seperti pengasuh. Latan Fidyah niku adalah lurah pondok. Nih. Alhamdulillah kita ingin pengajian bisa. Itu alasannya para hadirin. Makanya NU niku strukturnya persis kok jadi pesantren. Dan siapa santri-santrinya? Adalah santri-santrinya itu warga Nahdlatul Ulama. Warga NU niki santri-santri. Makanya panjenengan kalau kemudian tahu kenapa ada sekarang itu hari itu bukan hanya miliknya santri di pesantren, tapi itu adalah hadiah besar dari Pak Jokowi untuk warga NU. Kenapa? Karena warga NU itu hakikatnya adalah santri-santrinya para kiai. Sebab nopo kiai niku punya keterbatasan. Alhamdulillah. PTE mungkin duwe KTA NU nih. Mau ditinggal, akhirnya menunjukkan bahwa dia adalah warga NU. Para hadirin rahimakumullah. Jadi atasipun santri yang di pondok pesantren itu adalah santrinya kiai. Dan para ulama, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, Mbah As'ad Samsul Arifin, Mbah Setik, Mbah Ridwan dan lain sebagainya. Para pendiri-pendiri NU itu tahu bahwa untuk mensantrikan semua rakyat Indonesia itu tidak mungkin. Makanya Jamiah Nahdlatul Ulama itu didirikan adalah dalam rangka untuk mensantrikan warga Indonesia yang tidak punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Makanya akhirnya NU 3W didirikan
adalah untuk merawat umat agar tetap menjadi santri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin rahimakumullah. Maka fungsi riayah ini sampai hari ini harus terus dijaga. Makanya keluar pesan itu datang para ruasa, para rois suryah, entah di ranting, entah itu di MWC, termasuk tanfiknya. NU itu akan tetap eksis sampai kapanpun selama fungsi riayah, fungsi pengayoman ini masih terus dijaga. Selama NU ngurusi umat, insya Allah tetap Indonesia akan tetap damai, adem ayem, toto tentrem, kerto raharjo jerbasuki mowo beyo. Amin ya robbal. Maka kemudian para hadirin rahimakumullah, para rawuh sekalian, NU ini ternyata begitu didirikan dengan fungsi riayah ini, ternyata bukan hanya sekedar riayah, akhirnya berkembang, yang kemudian berkembang niki menjadi fungsi thariqah. Jadi NU niku sak niki bukan hanya menjalankan fungsi riayah. Kenapa? Karena setelah sekian lama berdiri, akhirnya punya identitas jenenge NU niki, yang kemudian ini disebut dengan thariqah. Makanya NU itu sekarang sudah menjadi thariqah. Thariqah apa? Thariqah semua hal, mulai dari akidahnya, mulai dari syariatnya, mulai dari bagaimana tradisi dan budayanya, ijtimaiyahnya, dan juga termasuk thariqah sia-siahnya atau politiknya. Jadi sejatosi para hadirin, NU itu awal ini adalah thariqah yang terkait dengan akidah saja. Sebab kiai-kiai NU niki, mereka ini sebetulnya bukan orang yang kemudian sengaja, tidak, tapi karena mereka punya keturunan yang sama, punya manhaj dakwah yang sama, punya akidah yang sama, akhirnya kemudian tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, mulai di Jawa sampai Kalimantan. Mereka akhirnya berkumpul, ternyata memiliki akidah yang sama. Akidah nopo? Asy'ari dan Maturidi, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Cara syariati ya podo mengikuti 4 madhab: Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Dan ternyata implementasi saking akidah niki para hadirin dan juga syariah, ternyata penerapan di masyarakat ternyata punya kesamaan. Bahwa mereka-mereka ini, beliau-beliau ini, para ulama kita, ada ajengan yang ada di Sunda, ada tuan guru yang ada di NTB ataupun juga di Kalimantan, ada kiai yang ada di Jawa, ada ustadz-ustadz dan macam-macam. Mereka ini ternyata mengembangkan Islam yang sama. Akhirnya cara tradisinya juga sama. Makanya kula jenengan sedaya dadi wong NU niku napa? Sing bedakno itu bukan hanya akidahnya, bukan hanya syariahnya, tapi cara berbudayanya juga sama. Yun saya tak kayak contoh mau, cara pakaian. Wong NU makanya identik karo sarung, gini apa betul? Lu sarung ini ternyata mengajarkan kepada kita bahwa ternyata untuk menjadi orang Islam niku ora kudu nggae jubah, ora kudu nang dinding niku serban telu digawe kabeh. Artosipun serban ana sing digawe ndek kopiahe, ana sing digawe ndek gawe pundake, ana sing gawe cekelan kayak ngene-ngene. Mboten. Tapi kita di Indonesia justru diajarkan nopo? Ya wis dadi wong Indonesia niki Ahlus Sunnah wis ora usah neko-neko. Yo nek ibadah gawe sarung, nek kelambenan gawe
klambi biasa, koko, nopo batik, itu sudah menjadi tradisi. Lah sarung niki para hadirin rahimakumullah ternyata juga mengajarkan betapa tolerannya. Sebab nopo sarung niki setelah diteliti, kula teliti ternyata toleransinya luar biasa. Sebab sarung niku digawe wong siji yo kenek, digawe wong loro yo kenek, digawe wong telu yo kenek. Nggih napa nggih? Lho nggih saestu. Bapak Ibu wis pengalaman lah. Nggih, sarungan wong loro ngene iki. Yo kenek, desa anake telu yo ketan yo kenek. Niku fleksibel karena memang NU itu tasamuh, tawazun, tawasud, betul-betul menjaga toleransinya. Dikai ibadah sarung iku yo kenek, dikai budal nang sawah yo kenek, digawe jogo bengi yo kenek, adem-adem gawe kemulan yo kenek, digawe panas-panasan digawe payung yo kenek. Luar biasa mangkane Masya Allah niki sarung para hadirin. Makanya ini sudah menjadi tradisi. Manik jenengan wis ketekan ono wong sing ora pati gelem sarungan nang dindi senengane jubah nah iku nyusewu. Jubah niku tradisine wong Arab. Digawe wong loro kenek napa mboten? Ora iso. Mboten saged. Nggih, wong serban teluwe kadang digawe dhewe, ora digawe kancane kok. Lho makanya para hadirin rahimakumullah, inilah yang harus kita jaga. Jadi wong Islam niku, ibu-ibu is pakaian model koyok ngeten iki penak napa mboten? Syariate terjaga, yo ora ongkep-ongkep. Nggih napa mboten? Kenapa? Karena inilah sesuai dengan tradisi budaya kita. Yo gawe batik, yo gawe nopo sing model-model niku. Kenapa? Karena ini adalah ajaran yang tasamuh yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi menaik dawuh yassiru wala tu'assiru. Prinsip yang diajarkan para ulama kita adalah jangan suka menyulitkan kepada umat, tapi permudahlah umat. Para hadirin rahimakumullah, termasuk kita Ahlussunnah wal Jamaah niku para hadirin diajarkan bagaimana? Diajarkan kemudian juga bukan hanya kita bertoleransi dalam urusan budaya, tapi juga di dalam urusan tradisi. Bagaimana kita berpakaian saja tidak, tapi juga bagaimana kita menjaga. Makanya hadirin rahimakumullah, kita itu diajari sesuatu hal yang di Indonesia itu yang kita tidak temukan di belahan dunia manapun. Nyun sewu, kula wis keliling tahlilan itu ono mek di Indonesia. Yasinan itu yang ono mek di Indonesia. Hanya di Nusantara. Manakipan, istighosahan itu tidak ada di belahan dunia manapun. Kenapa? Karena inilah tradisi budaya ulama kita yang dikembangkan dari akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan juga fikihnya ulama mulai Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu, tapi disesuaikan dengan tradisi budaya. Kenapa? Karena memang ulama kita mengajarkan kepada kita bahwa al-adatu syari'atun muhakkamah, bahwa tradisi itu harus dipertimbangkan agar kemudian Islam itu bisa diterapkan. Wong nek petendengan tradisi Arab digawa nang Indonesia, cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Gak cocok. Padha karo wong Indonesia digawa nang luar negeri wis gak cocok. Makanya jenengan-jenengan sing tau lunga haji napa tau umroh budal nang Arab nggih napa mboten? Lha niku tembriko nggawa tradisi nang Tenggarong. Nggih, tradisi nang Tenggarong seberang ngeten iki. Jengkam rono langsung di Masjidil Haram gelar tikar, buka operkat. Diuring-uring napa kali askar? Diuring-uring. Nggak cocok. Kenapa? Karena tradisi kita di sini harus dipakai di sini. Sebagaimana mereka kalau membuat tradisi itu di Indonesia, cocok nang mboten? Ora cocok. Wong nang kene kok diajari nang di Juban, nang masjid Juban.
nang pasar jubahan, nang sawah jubahan, nang kali jubahan, ngising. Cocok nih betul? Ora cocok. Yo wis penake sarungan ngeten mawon. Ki napa nggih? Apa enak wis. Budal nang kali iso kari ngangkat. Budal nang masjid iso kari ngejlokno ae. Nggih napa nggih? Ngoten. Malam Jumat kari keruntelan wong loro. Beres. Ini tradisi. Termasuk kalau kita melihat saat ini nyun sewu, tahlilan kok ngoten niku para hadirin. Itu sebetulnya kalau mereka mengatakan itu tidak ada ajaran dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ngajimu durung jeruk, ngajimu sik kitab putih. Kita di sini diajari para ulama kita, para kiai kita, para tuan guru kita dengan kitab kuning. Orang mek sekedar putih. Sebab nopo ilmu para ulama niki saking lawase biyen niku sajane yo putih. Cuma kemudian saking ilmu lawas akhirnya kita mangkat dadine kuning ngoten lho ora iki. Ojo kok kemudian kitab kuning dicat kuning mboten ora kok model kitab sakniki. Atasipun itu tradisinya yang lama. Karena itu ajaran dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek jenengan dituduh-tuduh, oh ngaji di durung jeruk, durung ngaji yang kiai, ngaji ini mau sekedar Quran hadis, durung ngaji kitab kuning. Kenapa? Karena hakikatnya kalau paling contoh mawon tahlilan. Ini kombinasi. Bahwa kita ketika tahlilan itu diajarkan para ulama kita untuk maca Quran, untuk zikir kepada Allah, untuk melafadzkan kalimah la ilaha illallah, dan untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Lah kok maca Quran? Nggih. Sebab tahlilan kan isinya membaca ngene apa nggih? Mulai Fatihah, mulai kul hu ping 3, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah. Lah kok dipilah-pilih, kok ora kabeh? Loh, lah kan maca Quran kongkon kabeh mulai Fatihah alif lam mim sampai kul a'udzu birabbin nas. Yo gak kira kanthi wong Tenggarong Seberang niki, wong Bukit Raya niki, ngene apa nggih? Lah lek umpama kongkon maca Quran sampai hatam, mesti jeruk ati, piye berkate sak pira sih gedene. Kok cik sawe ini? Ngene apa nggih? Lo makanya ucap sosok suwe-suwe caranya apa? Dipilih surat-surat yang disebutkan Rasulullah memiliki fadilah. Makanya ora diwaca kabeh supaya nopo? Supaya kula jenengan saya tetap iso maca Quran. Kenapa? Karena prinsipnya di dalam Islam kullu ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Lek gak iso ngatamno Quran kabeh yo aja sampai ditinggal kabeh. Makanya begitu maca surat Al-Fatihah dilanjut dengan Al-Baqarah. Napa kabeh? Ndak. Cukup 3 ayat. Alif lam mim. Wah, ngoten ulaika humul muflihun. Diterusno boten. Soalnya apa? Ngerti sing duwe omah gak iso ngakei mangan akeh. Paling pol-polan mek sak piring tok. Paling pol-polan berkating ya. Ora pitik bungkul, ora pitik mekongkong, ya wis langsung golek tengah surat Al-Baqarah, namanya surat ayat kursi. Ayat kursi dibaca, apa sampai selesai? Tidak, langsung tipe akhiri, cek ndang mari, cek ndang dumduman berkah. Sebab prinsip Islam itu menyenangkan dan mengenyangkan. Maka langsung lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Dijak zikir, iya, zikirin apa? Tasbih ono, istighfar ono, sholawat ono. Lah intinya apa kok kemudian disebut tahlil, tahlilan? Karena tahlil ini adalah untuk merawat keimanan kita. Dawuhipun kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak kalimat la ilaha. Makanya wong Islam langsung, wong NU langsung tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ono sing coba soalnya nopo kepingin dan berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ono sebab imam iki anggota Jerman Jamiah Alit Thariqah akhir di alon-alon la ilaha illallah sawe ini kakak. Tapi semua entah yang panjang entah yang pendek kadang ono sing coba naman la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Intine podo bahwa ini adalah untuk menjaga iman kita supaya kula jangan saya tetap ahlus sunnah wal jamaah sak wayah-wayah mati ditimbali kali Gusti Allah Israel teko untuk mencabut nyawa kita dalam kondisi membawa kalimah la ilaha. Yo ngeten iki para hadirin, jenengan nek goleki di belahan dunia sana ndak ada ono emek di Indo. Makanya wong sing biasa nih tas teko Arab ngoten niku langsung bid'ah niku lumrah wis maklum. Kenapa? Karena mereka tidak bertemu itu, tidak pernah bertemu dengan tahlilan. Makanya kadang-kadang menyerang kita. Loh, kalau tahlil boleh, kalau tahlilan ndak boleh. Dijawab karo Rais Suriah Bukit Raya. Lah bedane opo tahlil karo tahlilan? Kenapa? Karena sampai Gusti Allah niku memberikan syariat segala fitnah apapun kalau kita itu terkena denda. Contohnya ibu-ibu lek duwe utang poso tibake gak iso nyaur poso. Sopo opo soalnya ya macam-macam sebabnya. Wong kadang ibu-ibu pas waktu hamil ternyata pas puasa akhirnya gak iso poso soalnya mutah. Tahun ngarepe wayah poso tibake wayah nyusoni, tahun ngarepe maneh tibake meteng maneh, tahun ngarepe maneh tibake nyusoni maneh. Masya Allah ya, meteng kok bolak-balik. Masya Allah. Kapan nyauri koyo ngeten iki gak sempet nyaur. Makanya ada syariat. Boleh apakah kita kemudian terkena denda? Iya. Opo dendoni? It'amut ta'am, bayar fidyah. Fidyah itu memberi makan. Ini ajaran dari Allah. Maka disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul imani afdal? Iman yang baik itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah tahu bahwa orang yang dihadapi adalah orang yang mampu. Wong sugih pangan, sugih beras. Akhirnya Nabi mengatakan, antu'min billah wa tut'imut ta'am. Jika kamu menjaga imanmu dan kamu gemar untuk memberikan makan kepada orang lain. Lihat cara Jawa none dengan iki jenenge Islam. Dicara Jawa no jenenge Islam. Kenapa kok selamatan? Asal kata saking selamat artosipun selamat iku wong sing terbebas dari bala. Dan niki dawuh kain Nabi sebab nopo? Wong sedekah itu tadfaul bala. As-shadaqatu tadfaul bawa. Bahwa sedekah itu akan menghindarkan kita dari bala, dari ujian-ujian, dari malapetaka. Makanya cara wong Jawa cek selamat akhirnya nopo? Selamatan. Tujuannya opo? Agar kita selamat. Makanya Masya Allah 40 tumpeng dibuat dalam rangka selamatani desa Bukit Raya. Selamat, insya Allah selamat. Makanya biasanya kita dadi tradisi. Kenapa? Karena ini sudah dari dulu, mulai zaman Wali Songo ngeten niki. Makanya ini tradisi. Apakah tidak ada pahalanya? Pahala bagi siapapun. Lek sing sedekah niki rakyat, maka rakyat insya Allah tadi selamat kabeh.
Nek sing dadi slametan iki pejabate muga-muga slamet kabeh. Termasuk kalau ini juga ada urunnya Pak Bupati, ditungakno muga-muga Pak Bupati yo slamet dunya akhirat. Amin ya rabbal. Makanya disebut slametan ngoten Pak. Makanya para hadirin rahimakumullah, ini loh yang diajarkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, yang akhirnya kita bisa mengerti bahwa NU Nahdlatul Ulama itu sekedar bukan jam'iyah biasa, tapi ini adalah jam'iyah yang bertugas utama untuk menjaga umat, agamanya terjaga, tradisinya terjaga, sampai juga bagaimana selamatnya itu thariqah NU niku sampai urusan politik poradi. Siasanya juga. Makanya dari dulu sampai sekarang komitmennya NU niku masih yo dengan masyarakat, dengan warga yang banyak ini tetap satu, NKRI Pancasila Jaya. Ini komitmen. Sebab seandainya kula jenengan sedaya gak diajari para ulama, kira-kira wong NU berontak niku saged napa? Mungkin wong rakyate wargane 56%. Pejabatnya juga banyak. Pak polisi niki dengan Pak tentara ini, mungkin Pak Dan Ramil sudah ngertos. Nih, Pak Camat juga sudah mengerti. Pak Kapolsek juga mengerti. Berapa sih jumlah tentara di Indonesia? 3,5 jutaan orang. Termasuk aparat. Bareng ngomong tentang TNO, nih, Indonesia duwe TNI, NU duwe TNO alias Banser. Banser ini jumlahnya yang sudah diklaksan sampai saat ini adalah jumlahnya 5 juta. Loh, saya tahu kenapa, saya pengurus Ansor. Datanya real. Jadi Ansor sa Indonesia ini 5 juta. Kira-kira dijagat senjata ngoten. Gelem nomor. Yo gelem-gelem ae wong Banser niku manut apa jare kiai. Nderek kiai sampai mati. Ngoten. Masya Allah. Apalagi kalau melihat aset sekolahnya negeri, sekolahnya pemerintah dengan sekolah yang di bawah naungan Ma'arif NU, banyak mana? Lebih banyak sekolahnya NU. Berarti sing pinterno katahan wong NU. Ini saya itu. Makanya sebetulnya kita bisa saja, tapi karena ini bukan ajaran para ulama kita. Ulama kita mengajarkan bahwa hubbul watan minal iman. Kiai-kiai kita mulai sejak dulu jogon, di mana kamu berpijak maka jagalah tanah airmu. Kenapa? Karena disitulah kemaslahatan duniamu, dan ketika duniamu mendapatkan kemaslahatan, disitulah kamu akan mendapatkan kemaslahatan akhiratmu. Maka itu akhirnya keluar slogan yang dibuat oleh Kiai Wahab Hasbullah, hubbul watan minal iman. Dan itu alasannya bahwa prinsip dari wong NU niku ojo mek taat nang ulama tok, tapi juga taat kepada pemerintah. Sehingga para hadirin ini manhaj siasah yang digariskan oleh NU. Sehingga para hadirin rahimakumullah, kita dari sini makanya apa yang menjadi kesimpulan? Monggo nggih sedaya kemawon NU ini dijogo, kiai ini taati, pemimpin-pemimpin kita taati, insya Allah kita akan tetap mendapatkan keberkahan. Indonesia tetap akan ayem, tentrem, gemah, ripah, loh. Toto tentrem kerto jerbasuki mawabio. Insya Allah disitulah kita akan mendapatkan kemaslahatan dunia. Dan kita insya Allah ketika Indonesia aman ini sampai kapanpun, insya Allah inilah tempat yang akan menjadi rumah kita untuk mencari bekal akhirat kita. Makanya sebagai akhiran para hadirin, para rawuh, para hadirat yang dirahmati Allah, dengan istighosah dan juga bersih desa beniko kula jenengan sedaya dengan selamatan pinten tumpeng ini tanggulungi
ada 40 tumpeng nih. Monggo kita berdoa semuanya agar kemudian desa Bukit Raya ini tetap kemudian mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga Bukit Raya tetap ayem tentrem, muga tetap damai, masyarakatnya rukun, pejabatnya diberikan amanah menjadi orang-orang yang adil, yang mengurusi rakyat, para ulamanya betul-betul menjaga fungsi riayah, pengayoman kepada umatnya untuk menjaga agamanya, akidahnya, syariatnya, tradisi dan budayanya. Dan mugi-mugi kula jenengan sedaya ingkang rawuh punika tansah diparingi oleh Allah hidayah maunah lan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa biniyatin salihah wal barakah wal qabul wa tamami kulli syu'lin ma'mul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdash syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa sabil masani an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa talamidina wa jama'atina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'si wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'adil li kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina faghfir lana dhunubana ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al majlisana hadha ya Allah majlisan mubaraka. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la karaban illa kashaftah wa la maridan illa shafaitah wa la du'aan illa istajabtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha fayassartaha فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعل أمور دنيانا بالميسرة واجعل أمور أخرانا بالمغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا. اللهم يا الله اللهم بارك لمجلسنا هذا. اللهم بارك لجماعتنا. اللهم بارك لجميع أهلنا وكل شيء أعطيتنا في هذا المجلس المبارك يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وبركة في الرزق وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة للموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Ngapunten ingkang agung, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Usyaiku wa nasibu taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.